Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi di channelnya aku, Listia Mala. Nah, kira-kira video kali ini aku akan bahas apa lagi nih ya mengenai diet. Pada video aku sebelumnya ada viewers aku nih yang berkomentar, bertanya, "Kak, gimana sih dia tuh kerjanya tuh shift malam, tapi dia masih tetap pengen menjalankan diet. Kak, gimana sih tips diet ketika aku menjalankan shift malam?" Ya, karena ya kita ketahui shift malam itu biasanya banyak banget godaannya ya, untuk menahan agar tetap mata itu jereng gitu ya, ibaratnya untuk menahan ngantuk pasti kita melampiaskannya tuh ke makanan, cemilan. Nah, di sini aku akan kasih beberapa tips ya untuk kamu yang ingin menjalankan diet tapi masih bisa tetap bekerja, menjalankan shiftnya meskipun kebagian shift malam. Tapi sebelum aku lanjut nih, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune. Pekerja shift malam ini memang lebih cenderung beresiko gampang mengalami yang namanya kegemukan atau diabetes, karena yang kita ketahui pekerja shift malam ini cenderung metabolismenya ini kurang baik. Nah, tapi ada beberapa tips nih agar kamu bisa tetap menjaga kesehatan kamu dan kamu juga bisa menjalankan yang namanya diet, menjaga kondisi tubuh kamu agar biar tetap fit dan tidak mengalami kegemukan. Tips yang pertama atau langkah pertama yang harus kamu lakukan itu adalah harus makan malam dulu sebelum kamu memulai shift. Tapi kamu jangan berpikiran makan malam itu berarti kamu makannya harus larut malam. Tidak ya. Sebelum kamu memulai bekerja shift malam, biasanya kan biasanya nih pekerja shift malam itu kan dimulai dari jam 8. Nah, diharuskan ya, kamu tuh sebelum kamu memulai waktu kerja shift malam itu kamu tuh makan malam antara jam 7 sampai jam 8 malam. Bukan larut malam ya, tapi makan malam antara jam 7 sampai jam 8. Kenapa harus kamu lakukan ini? Dengan kamu makan malam ini, kamu dapat menghindari atau mengurangi makanan-makanan ringan yang berlemak. Nah, biasanya nih kamu kan males lah makan malam, males lah makan dulu sebelum kerja, takutnya ngantuk. Nah, justru malah sebaliknya, nanti ketika kamu udah larut malam, kamu ngerasa lapar dan akhirnya kamu memilih makanan-makanan yang ringan tapi berlemak gitu, apalagi lemaknya jenuh gitu ya. Itu tuh gampang banget untuk menumpuk lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi kalori yang masuknya itu nantinya akan tertimbun lebih banyak lagi. Jadi lebih baik kamu makan malam dahulu sebelum kamu mau bekerja shift malam. Nah, untuk menghindari kamu agar tidak terlalu makan begitu berat karena alasannya takut ngantuk, nah kamu bisa makan makanan seperti nasi merah dengan sayur, atau misalnya banyakin proteinnya ya, atau misalnya mau makan roti gandum. Nah, buah-buahan ditambah dengan buah-buahan, nah itu boleh banget. Pokoknya gimana caranya biar kamu tuh tidak berhalusinasi lagi ketika kamu bekerja. Kan kalau belum makan tuh pasti beranggapan, nggak apa-apa lah, orang tadi aku belum makan kok, jadi makan cemil-cemil itu ya nggak apa-apa. Nah, berbeda kalau misalnya kamu udah makan nih gitu, udah makan lah, masih kenyang. Nah, itu jadi otak kamu tuh udah mindsetnya itu udah lain lagi gitu ya. Jadi usahakan kamu sebelum berangkat bekerja shift malam, usahakan kamu makan malam terlebih dahulu ya, waktunya antara jam 7 sampai jam 8 malam. Tips yang kedua atau langkah kedua yang harus kamu lakukan selama kamu bekerja shift malam itu adalah usahakan tubuh kamu harus tetap terhidrasi sepanjang malam selama kamu bekerja. Dengan kamu tetap terhidrasi, nah itu bisa mencegah rasa lapar kamu pada saat kamu sedang bekerja malam ya. Jadi usahakan banyak minum pada saat kamu kurang tidur atau pada saat kamu sedang bekerja. Nah, itu bisa mensiasati rasa lapar kita ketika kita pengen ngemil ya. Kadang rasa dehidrasi dengan rasa lapar itu hampir sama, nyaru gitu ya. Padahal kita kurang minum nih sebenarnya, tapi kita salah mengartikannya bahwa itu tuh rasa lapar. Padahal tubuh kita ibaratnya sudah cukup gitu, tidak perlu lagi membutuhkan makanan karena makanan-makanan yang sudah kita makan sebelumnya. Tapi karena kita kekurangan minum, karena kita
dehidrasi. Nah, rasa lapar, rasa haus itu nantinya bisa berubah menjadi rasa lapar. Jadi diusahakan untuk kamu tetap terhidrasi ya, jagalah hidrasi kamu agar kamu tidak dehidrasi pada saat kamu sedang bekerja shift malam. Tips yang ketiga, kamu harus bawa juga persediaan nih dikala kamu nantinya tiba-tiba lapar, udah makan malam, udah ibaratnya banyak minum, udah, tapi tetap nih rasa lapar itu memuncak di dalam tubuh kamu gitu ya, di dalam hawa nafsu kamu. Nah, kamu bisa mensiapkannya dengan kamu membawa cemilan berupa kacang-kacangan, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Ketika larut malam, pasti ya ketika kamu bekerja, begadang, pasti ada aja rasa lapar itu berkecamuk gitu ya di dalam diri kamu. Nah, untuk mengalihkannya, makan makanan yang ibaratnya bertepung, berlemak, nah kamu bisa mensiasatinya dengan kamu membawa makanan cemilan sendiri seperti buah, sayur, ya sayur-sayuran kayak brokoli itu kan bisa ibaratnya digaruk, misalnya waluh ya. Terus kayak misalnya jagung tuh, terus kalau buahnya kayak pepaya, apel, nah itu juga kan bisa mengenyangkan ya, dan tidak membebani jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh juga. Nah, jadi itu tuh bisa banget untuk menghilangkan rasa lapar kamu di saat kamu larut malam, terasa lapar ketika sedang bekerja pada shift malam. Tips yang keempat, kamu juga harus bisa mengkontrol atau mengendalikan konsumsi kafein yang kamu konsumsi ya. Misalnya kayak kamu minum teh atau kopi, usahakan maksimal tuh cukup 2 cangkir aja ya. Jadi jangan kamu mentah-mentah, oh biar kuat matanya nih, biar ibaratnya biar cenghar ya, biar kuat begadangnya. Nah, ini tuh bahaya banget untuk kamu, apalagi yang memiliki penyakit asam lambung. Nah, nanti ketika misalnya asam lambung kamu naik ya, kambuh, nah nanti di situ ada timbul kegelisahan, dan itu juga dapat memicu kamu untuk makan lebih banyak lagi ya. Selain mengganggu kesehatan juga ya, tadi efeknya dapat mengganggu kegemukan ya, dapat mengganggu berat badan kamu. Nah, jadi ya udahlah, kalau bisa tuh jangan minum teh kopi gitu ya, cukup secangkir aja, dan selebihnya minumlah air putih ya. Minum air putih selain sehat buat tubuh kamu, itu juga bisa menjaga berat badan kamu agar tetap ideal. Tips yang kelima itu adalah istirahat yang cukup ketika kamu sudah menyelesaikan shift malam. Ketika kamu sudah selesai melakukan pekerjaan shift malam, nah disempatkanlah untuk tidur ya, minimal 20-30 menit atau bahkan sampai misalnya 90 menit ya, atau 60 menit. Nah, diusahakan tidur ya, ini untuk menjaga kesehatan kamu, untuk mencas gitu ya, energi, mengisi ulang energi yang sudah habis terpakai pada saat kamu bekerja di malam hari. Dan ini juga bagus banget untuk memperbaiki metabolisme kamu yang tidak baik pada saat di malam hari kamu terjaga gitu ya, artinya benar-benar tidak tidur sama sekali. Nah, ini tuh bagus banget untuk mengembalikan metabolisme kamu agar lebih baik lagi, agar kembali lebih baik lagi ya. Dan ini juga bisa menghindari kamu untuk makan makanan yang aneh-aneh lagi gitu ya selama kamu sudah selesai shift malam ya. Jadi diusahakan untuk kamu bisa tidur atau istirahat. Dan ini juga bisa minimalisir ya makanan yang kamu makan gitu. Jadi ketika kamu tidur kan udah tuh nggak makan apa-apa lagi, dan energi juga bisa terpakai kan, lumayan kan, mengurangi kalori ya. Nah, kemudian ketika kamu bangun baru kamu bisa makan kembali dengan makanan yang lebih sehat lagi pastinya. Nah, itu tuh bagus banget ketika kamu sudah melaksanakan shift malam. Nah, diusahakan disempatkanlah untuk kamu beristirahat ya, karena itu tuh untuk mengembalikan kembali metabolisme kamu agar lebih baik lagi, kembali lebih baik ketika kamu semalam kan ibaratnya tidak tidur sama sekali. Nah, itu kan metabolisme tuh bener-bener keganggu banget. Nah, dikembalikan lagi dengan kamu melakukan yang namanya istirahat. Tips yang keenam itu adalah berolahraga. Nah, disempatkanlah untuk kamu berolahraga minimal 5 menit lah, atau misalnya 10 menit, nggak harus lama, tapi minimal tubuh kamu di charge lagi, di charging lagi gitu ya, biar lebih energinya tuh biar lebih maksimal ke tubuh kamu, juga biar lebih fresh gitu ya. Dan ini juga cocok banget untuk
ya tadi selain beristirahat juga berolahraga itu bisa banget untuk menaikkan metabolisme kamu lagi. Memang olahraga mungkin malas banget deh lah, harus kerja lagi ibaratnya. Masa harus olahraga, nanti juga kan kerja. Nah, memang akan punya berpikiran seperti itu. Tapi coba deh, kalau misalnya kamu bisa menyelangi, bisa memanfaatkan sedikit waktu kamu untuk berolahraga. Nah, nanti ketika kamu akan melakukan pekerjaan lagi di malam hari, tubuh kamu sudah siap gitu, sudah fresh. Karena olahraga juga hiburan untuk kamu ya, biar otak kamu fresh, tubuh kamu fresh, sehat, dan itu juga bagus banget untuk kamu yang ingin pastinya menurunkan berat badannya, untuk membuang kalori-kalori berlebih ya, untuk biar kamu lebih sehat, lebih fit lagi. Nah, nggak gampang sakit-sakitan. Nah, ini bagus banget untuk kamu yang ingin melakukan pekerjaan pada saat di malam hari. Nah, mungkin cukup sekian aja tips aku kali ini untuk kamu yang masih mau diet, yang masih mau sehat tapi harus bekerja di malam hari ya, atau pekerja shift malam. Nah, ini bisa kamu terapkan gitu ya, bisa kamu lakukan ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kamu nggak bisa diet karena kerjanya tuh malam, shift malam terus. Nah, ini bisa banget kamu lakukan. Selain kamu akan lebih sehat, dan kamu juga bisa yang namanya menurunkan berat badan. Oke, mungkin cukup sekian aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjawab ya yang kemarin komentar di video aku. Semoga ini bisa sebagai jalan kamu untuk bisa lebih hidup sehat lagi dan bisa menjalankan dietnya. Oke, cukup sekian aja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.